Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi walhamdulillahi ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi wa awliyaih. Yang saya hormati Dr. Akla MPD dan yang saya hormati Dr. Miftah Wangsada Nureja dan rekan-rekan seperjuangan di PBA Pasca Sarjana YIN Metro. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan pagi hari ini kita akan membahas tentang metode campuran atau mixed method. Sebelumnya kita pernah membahas metode ini secara teori, definisi dan lain sebagainya. Maka kita hanya akan melanjutkan sedikit tentang pendekatan campuran atau mixed method. Metode campuran adalah gabungan dari metode kualitatif dan kuantitatif. Metode campuran ini tergolong metode baru dalam dunia penelitian. Munculnya metode ini karena ketidakpuasan peneliti terhadap dua metode sebelumnya, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif yang sering kita dengar. Lalu metode ini sangatlah sulit. Sangat sulit. Maka bagi pemula yang ingin melaksanakan metode ini, diharapkan untuk dapat memahami secara mendalam metode kualitatif dan kuantitatif. Jika belum memahami dua metode tersebut, maka janganlah sekali-kali mencoba menggunakan metode kuantitatif. Prosedur metode campuran. Prosedur metode campuran ini ada 4. Ada timingnya, ada bobotnya, prioritas dan yang ketiga mixing, dan terakhir ada theorizing atau teorisasi. Yang pertama, timing. Ketika kita ingin menggunakan metode campuran, maka kita harus memilih apakah kita akan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatifnya secara bersamaan, atau kita akan menggunakan secara sekuensial, secara berurutan, dimulai dengan metode kualitatif, lalu dilanjutkan dengan metode kuantitatif ataupun sebaliknya. Prosedur yang kedua, ketika kita ingin melaksanakan atau melakukan penelitian dengan metode campuran, yaitu bobot. Bobot antara metode kualitatif dan kuantitatifnya. Apakah kita akan melaksanakan secara seimbang, 50-50, atau berat di salah satu metode, berat di kualitatifnya atau berat di kuantitatifnya. Yang selanjutnya, mixing, pencampuran. Dalam pencampuran ini, kita bisa menggabungkan dua metode tersebut atau menghubungkan hasil analisis dari dua metode tersebut atau menyisipkan metode tersebut dalam metode lainnya. Mengintegrasikan atau menggabungkan data berarti peneliti mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan dan mengintegrasikannya atau menggabungkan dua data tersebut dengan mengubah tema kualitatif menjadi hitungan dan membandingkan hitungan ini dengan kuantitatif deskriptif. Jadi digabungkan. Lalu menghubungkan dua data berarti pencampuran penelitian kualitatif dan kuantitatif terhubung antara analisis data dari tahap pertama penelitian dan pengumpulan data tahap kedua penelitian. Misalnya, dalam proyek penelitian ada dua fase penelitian, dimulai dengan fase kuantitatif, lalu
diakhiri dengan kualitatif. Analisis data dan hasilnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi peserta untuk pengumpulan data kualitatif. Jadi, analisis data yang pertama itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi pengumpulan data pada fase kedua. Lalu, menyisipkan atau embedding. Menyisipkan data dalam penelitian campuran adalah pertama, peneliti mengumpulkan data dengan satu bentuk data saja. Misalkan kita menggunakan data kuantitatif, tetapi memiliki bentuk data yang lain, yaitu kita memiliki bentuk data kualitatif, data pendukung. Tapi data kualitatif ininya itu data pendukung. Dalam hal ini, peneliti tidak mengintegrasikan dan menghubungkan data tersebut, melainkan menyematkan bentuk data tersebut atau bentuk data sekunder tersebut, data kualitatif, dalam studi yang lebih besar lagi, memiliki bentuk yang berbeda sebagai data utama. Jadi, setelah kita melakukan timing, bobot, pencampuran, atau mixing, nah baru setelah itu kita melakukan teorisasi atau theorizing. Itu bisa menggunakan eksplisit dan implisit. Ketika dalam dunia penelitian, maka yang menjadi prioritas kita adalah yang eksplisit, yang bisa digambarkan, yang bisa ditulis, dan yang bisa dibentuk nyatakan. Sementara yang implisit ini sulit digambarkan, tidak ada bentuk nyatanya. Yang selanjutnya, sifat penelitian campuran. Yang pertama, peneliti ketika ingin melakukan metode campuran harus menyertakan alasan kenapa memilih desain penelitian ini. Setelah menyatakan alasannya, juga peneliti harus menyertakan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatifnya. Jadi tidak hanya menyertakan satu data saja, tapi dua-duanya disertakan dalam penulisan penelitiannya. Pertimbangan prioritasnya pun harus disebutkan. Apakah dia memprioritaskan kuantitatif atau kualitatif, atau prioritasnya seimbang. Lalu urutannya pun harus dijelaskan. Ketika dia mengambil dengan cara bersama-sama, konkuren dalam satu waktu, berarti secara bersama-sama. Ketika kita mengambil sekuensial berurutan, maka harus disebutkan urutannya. Kualitatif dulu, baru kuantitatif. Lalu mencocokkan analisis data dengan desain. Jadi harus dicocokkan dengan desain penelitiannya. Dan terakhir, diagram prosedurnya. Jadi dalam itu harus digambarkan diagram prosedur penelitian campurannya. Jenis-jenis metode campuran. Metode campuran atau pendekatan campuran, ketika kita melihat itu ada yang beriringan, bersama-sama, dan ada yang bersinambung. Nah, beriringan ini yaitu metode kualitatif dan kuantitatifnya dilakukan secara berturut-turut. Itu ada 3, ada explanatoris sekuensial, ada exploratoris sekuensial, dan transformasi. Lalu pendekatan campuran dilakukan secara bersama-sama. Kualitatif dan kuantitatifnya bersama-sama ada 2, konvergen dan penyisip. Lalu ada yang bersinambung, yaitu metode penelitian multitingkat. 1. Metode konvergen. Jadi metode konvergen adalah metode dengan menempatkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam kegiatan yang dijalankan bersama-sama. Lalu analisis datanya dibandingkan, selanjutnya diakhiri dengan interpretasi. Seperti dalam diagram. Jadi kuantitatif dan kualitatifnya dilaksanakan bersamaan, analisis datanya dibandingkan, berarti ini digabungkan, itu baru ditarik theorizingnya, interpretasinya. Yang kedua, eksplanasi sekuensial. Metode ini diawali dengan metode kuantitatif, diikuti dengan metode kualitatif. Selanjutnya diakhiri dengan interpretasi. Nah, kuantitatif data, lalu diikuti kualitatif, nah, baru interpretasi. Berarti ini di collection atau dihubungkan. Selanjutnya, eksplorasi sekuensial.
Metode ini diawali dengan metode kualitatif, diikuti dengan metode kuantitatif. Selanjutnya diakhiri dengan interpretasi. Jadi eksplorasi ini kebalikan dari eksplanasi sekuensial. Jadi diawali kualitatif, lalu diikuti kuantitatif, lalu data tersebut dihubungkan dan diakhiri dengan interpretasi. Yang keempat, penyisip atau embedded. Pada metode ini, peneliti hanya menyisipkan bagian kecil dengan salah satu pendekatan pada pendekatan lainnya. Selanjutnya diakhiri dengan interpretasi. Misalkan kita mengambil contoh menggunakan data kualitatif atau melakukan penelitian dengan data kualitatif. Ternyata dan kita memiliki data kuantitatif sebagai data pendukung. Maka data tersebut kita sisipkan atau kita masukkan ke dalam penelitian kita. Itu boleh di awal, boleh ketika sedang melaksanakan penelitian, atau boleh setelahnya. Lalu setelah itu baru setelah kita melaksanakan penelitian kualitatif dan didukung dengan data kuantitatif, baru kita mengambil interpretasi. Yang kelima, transformatif. Metode peneliti ini melakukan pengumpulan data analisis kualitatif dan kuantitatif secara terpisah. Kemudian mentransformasikan data tersebut dengan data yang lain. Selanjutnya diakhiri dengan interpretasi. Jadi kalau ini secara terpisah, melakukan penelitian sendiri, kualitatifnya sendiri, kuantitatifnya pun sendiri. Jadi tidak ada hubungannya dengan penelitian satu dengan yang lain. Tapi setelah selesai melakukan penelitian tersebut, data tersebut ditransformasikan menjadi satu. Lalu barulah itulah kita interpretasi. Yang terakhir, multi tingkat. Ada model ini, metode yang berbeda digunakan untuk tingkat atau fase yang berbeda dalam satu sistem. Misalkan dalam studi 1 kita menggunakan studi kualitatif. Kita selesai melakukan studi kualitatif, maka studi kualitatif ini menjadi sumber data untuk studi kuantitatifnya. Lalu ketika sudah melakukan studi kedua, maka studi kedua ini jadi juga informasi untuk melakukan studi ketiga dengan mixed method. Demikian tadi sekilas tentang mixed method atau penelitian campuran. Yang slide selanjutnya ini tentang alur atau langkah-langkah penelitian, sequential explanatory, ada sequential exploratory design, dan langkah penelitian kombinasi concurrent embedded. Cukup sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Ini yang bisa saya sampaikan dan saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya mohon masukan, kritikan, saran, dan tanggapannya kepada rekan-rekan sekalian, terutama kepada dosen, Pak Ustadz Dr. Miftah. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.